Pemirsa, Ketua Majelis Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulin heran dengan keputusan KPU Surakarta yang secara sepihak memusnahkan dokumen pencalonan Jokowi saat maju sebagai wali kota Surakarta pada tahun 2005 lalu. Padahal menurut majelis sidang, arsip dokumen Jokowi ini termasuk sebagai dokumen negara yang masih berpeluang untuk disengketakan di kemudian hari. Fakta baru terungkap dalam sidang sengketa informasi ijazah Jokowi pada Senin lalu. Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat mempertanyakan langkah Komisi Pemilihan Umum atau KPU Surakarta yang memusnahkan arsip pencalonan Joko Widodo saat maju sebagai wali kota Surakarta. Ketua Majelis Rospita Vici Paulin tampak bingung mendengar jawaban KPU Surakarta selaku pihak termohon. Mereka tidak mengacu pada Undang-Undang Kearsipan, namun berdasarkan jadwal retensi arsip KPU atau PKPU, yakni arsip 1 tahun dimusnahkan. KPU Surakarta menjelaskan, salinan dokumen Jokowi saat mendaftar sebagai calon wali kota Surakarta bersifat tidak tetap dan harus dimusnahkan. Retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Ya, yakin? Karena beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke Undang-Undang Kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Satu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Padahal menurut majelis sidang, arsip dokumen Jokowi termasuk sebagai dokumen negara. Pasalnya dokumen itu masih berpeluang untuk disengketakan di kemudian hari. Pak, memang yang dari KPU RI, memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi, Pak. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Iya, 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Terbaru, Ketua KPU Surakarta Justinus Arya Artaeswara membantah telah memusnahkan dokumen Jokowi. Pihak KPU masih menyimpan dokumen pendaftaran Jokowi saat maju sebagai wali kota Surakarta pada 2005 lalu, termasuk ijazah sebagai syarat pencalonan. Arya menegaskan, untuk dokumen ijazah, masa penyimpanan termasuk kategori permanen, sedangkan untuk konteks arsip 1 tahun hanya untuk agenda surat masuk ketika proses pendaftaran. Tim Liputan, Metro TV. Sementara Polda Metro Jaya menegaskan bahwa posisi ijazah asli dan dokumen akademik milik Jokowi saat ini berada dalam tahapan proses penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan dokumen tersebut secara otomatis masuk ke kategori informasi yang dikecualikan. Selama kalau untuk proses penyidikan ini kan masih ditangani oleh proses penyidikan. Kalau setelah itu bisa diakses pasti. Oke. Berarti selain itu untuk dasar-dasar hukum arsip pengecualiannya itu sudah disiapkan dari Polda juga nggak sih Pak kemarin? Kita sudah mempersiapkan. Tetapi makanya saya ulangi, ada di pasal 17, pasal 18 itu ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan semua, khawatir menghambat proses
penyidikan dari penyidik. Maka itu ranahnya penyidik, ranahnya kami di Bidhumas, kami akan memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Siapapun yang ingin mengakses informasi terkait pihak kepolisian membuka diri untuk memberi keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14. Proses pengarsipan ijazah mantan Presiden Jokowi kini dipermasalahkan. Berkas penting pendaftaran pejabat negara yang seharusnya bisa diakses publik tidak bisa langsung dihadirkan dalam sidang sengketa informasi terkait dengan ijazah Jokowi. Kita langsung membahasnya bersama kuasa hukum kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi, Petrus Celestinus. Bang Petrus, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Baik, kemudian ada juga Wakil Ketua Umum Relawan Projo, Freddy Alex Damanik. Bang Freddy, apa kabar? Selamat malam, Mas Iqbal, Bang Petrus. Selamat malam. Sama-sama, selamat malam. Baik, terima kasih ya Bang Petrus, Bang Freddy sudah bergabung dengan Prime Time News. Bang Petrus, jadi sudah diklarifikasi oleh KPU bahwa tidak ada pemusnahan. Artinya menurut Anda ini sudah clear masalah ijazah ini? Ya, kalau soal itu saya kira belum clear ya, karena pernyataan dimusnahkan itu disampaikan dalam persidangan awal kemarin di KIP. Kemudian juga di dalam surat resmi yang disampaikan oleh KPU Surakarta kepada pemohon, pada butir 10 juga tegas menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang dimohon oleh pemohon terkait dengan ijazah Jokowi sudah dimusnahkan. Sehingga kemarin itu Ketua Majelis Hakim juga kaget, bahkan mengingatkan KPU Surakarta bahwa dokumen yang diminta itu kan saat ini kan ya boleh dikatakan masuk dalam, selain sengketa perdata juga ada kasus pidana yang sedang dalam proses penyidikan, tapi kok sudah dimusnahkan. Apalagi pemusnahannya itu berdasarkan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023. Bang Petrus, artinya tapi katanya dimusnahkan itu belum buku lama. agendanya Bang Petrus, bukan salinan Padahal ijazahnya, dokumen tapi buku persyaratan agendanya. sebagai calon wali kota atas nama Jokowi itu kan dokumen yang sudah lama. Tapi kenapa pemusnahannya dilakukan pada saat setelah KPU mengeluarkan peraturan nomor 17 tahun 2023? Ini yang menimbulkan tanda tanya. Bang Mestinya Petrus, dalam kondisi di mana masih dalam proses hukum, dokumen itu tidak boleh dimusnahkan, bahkan dilarang oleh undang-undang. Bang Begitu. Petrus, jadi ini belum clear. Ini akan belum menjadi clear. pertanyaan Kalau dari besar keterangan KPU, Bang pada Petrus, persidangan berikutnya. Ya, ini yang dimusnahkan itu katanya KPU itu bukan salinan ijazahnya, tapi buku agenda yang memuat tanggal dan nomor surat. Nah, artinya bukan salinan ijazahnya, Bang Petrus. Bagaimana Anda menanggapi itu? Nah, itu yang berbeda. Kemarin itu dia secara tegas beberapa kali menyatakan bahwa sudah dimusnahkan semua yang diminta. Bahkan dengan berita acaranya pun sampai hakim juga menanyakan apakah berita acaranya juga ikut dimusnahkan. KPU Surakarta menyatakan dia tidak tahu. Yang jelas sudah dimusnahkan. Jadi itu yang mengundang pertanyaan ya dari Bang Petrus dan kawan-kawan. Bang Freddy, bagaimana Anda memandang dinamika dari kasus ini? Ini kan proses penyidikan masih berjalan, proses hukum masih berjalan sesuai dengan yang harus dilalui ya. Tapi ada di sisi lain, Bang Petrus dan kawan-kawan masih mengupayakan adanya dokumen untuk dihadirkan dalam sidang sengketa ijazah di KIP ini. Bagaimana Anda memandang itu? Ya, terima kasih. Secara prinsip, saya sebagai warga negara, sebagai masyarakat sipil, sepakat dukung gerakan yang dilakukan teman-teman ini yang dikuasai oleh Bang Petrus dalam hal untuk mencari informasi, ya, mencari dokumen-dokumen khususnya yang terkait dengan dokumen-dokumen pendaftaran Pak Jokowi sebagai wali kota kah, gubernur kah, presiden kah, itu yang pertama. Yang kedua, ini memang bentuk menjadi pembelajaran kepada lembaga-lembaga terkait ya untuk pengarsipan, untuk administrasi setiap pejabat negara, setiap proses apapun itu di dalam proses perekrutan pejabat-pejabat publik. Itu yang kedua. Terus menanggapi tadi, saya memang tidak hadir dalam persidangan itu. Tapi saya sepakat tadi dengan Bung Iqbal. Saya melihat
video resmi ya tentunya yang dari sumber-sumber resmi. Di dalam persidangan itu sampai terakhir khususnya bagian KPU itu ya memang yang dimusnahkan itu ya agenda surat masuk surat keluar, ya, agenda surat masuk surat keluar, dan itu sudah dipertegas dijelaskan oleh KPU Solo Surakarta. Nah, saya kira di situ. Nah, kemudian saya mau menanggapi ya juga bahwa sangat justru proses persidangan sengketa informasi publik ini khususnya ya di mana pihak termohon itu Polda Metro Jaya justru ini memberikan keterangan, memberikan informasi yang mendukung justru memang bahwa dokumen-dokumen asli Pak Jokowi itu ada termasuk ijazahnya dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkuliahannya di UGM maupun di Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi sekali lagi ya, kami menghargai proses yang dilakukan oleh Bang Petrus dan teman-teman ini. Ini proses pembelajaran publik yang sangat penting. Ya, tetapi secara langsung menurut saya, menurut saya memang tidak keterkaitan langsung dengan pidana yang ada di Polda karena itu memang tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Dan menurut menurut undang-undang informasi publik itu jelas bahwa karena itu sedang dalam proses penyitaan oleh penyidik, itu termasuk informasi yang dikecualikan. Jadi memang ya kita tunggu saja sampai proses penyidikan maupun persidangan perkara ini selesai, itu kemudian akan dikembalikan kalau itu termasuk informasi publik yang tidak dikecualikan. Demikian tanggapan saya. Baik, Bang Petrus, tadi Bang Freddy bilang ini tidak ada hubungannya dengan proses pidana yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya saat ini. Nah, apa sebenarnya yang ingin dicapai, dikejar dari sidang KIP ini? Apakah tidak cukup dengan mengikuti proses penyidikan yang saat ini berjalan, Bang Petrus? Ya, jadi proses penyidikan itu kan sebuah proses yang masih panjang. Bahkan dari sisi yang lain, kita berharap dengan masuknya dokumen-dokumen itu menjadi bagian dari sebuah proses penyidikan, mestinya di proses penyidikan itulah semua hal yang selama ini berlindung di balik rahasia-rahasia jabatan, rahasia profesi, dan segala hal yang bersifat rahasia itu pada umumnya secara hukum itu tunduk pada penegakan hukum. Jadi ketika dia masuk menjadi arena proses penegakan hukum, maka di saat itulah sifat kerahasiaannya hilang. Sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses. Tetapi dalam kasus ini sepertinya badan-badan publik yang memiliki kekuasaan untuk menyimpan dokumen-dokumen itu, selain berlindung di balik dokumen yang dikecualikan, sekarang berlindung di balik dalam proses penyidikan. Tetapi kemarin ada hal yang juga diungkapkan oleh pihak KPU Pusat dan KPU DKI, mereka akan kooperatif dan akan membawa dokumen-dokumen itu untuk diperlihatkan di dalam sidang berikutnya. Jadi memang ini menjadi problem ketika publik ingin mengetahui sebuah informasi publik, sementara pejabat-pejabat yang menguasai dokumen-dokumen itu berlindung di balik argumentasi bahwa ini dokumen dikecualikan, bahkan sekarang masuk kepada proses penyidikan, maka di proses penyidikan ini kita tidak bisa mengharapkan dokumen itu akan diperlihatkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kecuali perkaranya nanti pada saat masuk di persidangan, itu pun sangat terbatas. Jadi Anda tidak menilai mungkin leluasa untuk menunjukkan kepada masyarakat yang ingin mengetahui. Bang Petrus, Anda menilai apa Jadi ini masalahnya. Kenapa salinan ijazah dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses sengketa informasi ini tidak bisa langsung dihadirkan? Apa yang Anda nilai dari situ, Bang Petrus? Ya. Apa yang Anda nilai dengan tidak langsung dihadirkannya ijazah ini? Karena kan minta waktu lagi ya, KPU minta waktu lagi untuk menghadirkan dokumen yang diminta, kemudian juga UGM juga meminta waktu. Anda menilai apa itu, upaya apa yang ada di balik itu? Ya, sekarang ini harapan masyarakat melalui pemohon ini
dengan digelarnya sidang di Komisi Informasi Publik, diharapkan lembaga ini dengan segala kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bisa meminta kepada pihak-pihak, terutama pihak termohon, untuk memperlihatkan dokumen itu minimal kepada para pemohon. Jadi bisa saja dalam sidang tertutup, karena itu menyangkut dokumen yang dikecualikan, atau bisa juga sepanjang menyangkut dokumen lain yang tidak memiliki sifat yang rahasia, bisa dalam sidang terbuka. Jadi itu nanti kita lihat saja pada persidangan berikutnya. Kenapa itu penting ditunjukkan sih, Bang Petrus? Oh, penting karena teka-teki mengenai ijazah ini kan sudah berkepanjangan, bahkan dengan proses hukum berkali-kali pun dokumen itu tidak pernah jelas. Oke. Apalagi di dalam undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, undang-undang tentang kearsipan, ya, itu mengatur tentang peran serta masyarakat dalam keterbukaan informasi publik. Jadi apa yang dilakukan oleh pemohon itu tidak lain dan tidak bukan adalah melaksanakan fungsi peran serta masyarakat, karena terkait dengan dokumen ijazah Jokowi sekarang ini menjadi perhatian publik, bahkan masyarakat banyak menunggu. Sebagian tidak menunggu, sebagian besar menunggu. Itulah pentingnya lembaga ini untuk menjawab. Oke, karena semua lembaga-lembaga publik yang menguasai dokumen ini sepertinya nalarnya sudah terbelenggu. Sehingga harapan satu-satunya adalah Komisi Informasi Pusat dengan kewenangan dan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, dan diharapkan supaya badan ini pun jangan disandera atau diintervensi, supaya biarlah dia menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang ada. Oke. Dan itu yang kita harus supaya selesai ini persoalan. Oke. Baik Bang Freddy, jangan sampai lembaga-lembaga ini yang diminta untuk menunjukkan dokumen salinan arsip dan lain-lain itu jangan sampai tersandera katanya. Bagaimana Anda merespon itu? Ya, saya sepakat bahwa dalam proses termasuk sengketa informasi publik ini, jadi KPI selaku yang menyidangkan ini tidak boleh tersandra, tidak boleh diintervensi siapapun oleh apapun. Ya, biarkan berjalan apa adanya, dan ini tentu menjadi perhatian publik. Ya, saya sepakat untuk itu, kita sama-sama memantau ini, media juga peran penting. Namun saya menanggapi Bang Petrus, saya rasa dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya bukan berlindung di balik pengecualian, tetapi itu adalah yang dikatakan atau diatur di dalam undang-undang, ya, di dalam undang-undang kebebasan informasi publik tersebut. Nah, memang itu termasuk adalah yang dikecualikan, informasi yang dikecualikan. Justru kalau informasi yang dikecualikan tersebut dibeberkan atau disebarkan, justru mereka melanggar hukum, melanggar aturan, dan ada sanksinya di situ. Jadi proses hukum, proses sistem peradilan pidana ya yang sedang berjalan dan akan nanti di dalam persidangan, tentunya itu juga akan memberikan kesempatan dalam sistem peradilan pidana, jaksa penuntut umum itu mewakili negara, mewakili publik. Ya, nanti di dalam tuntutan ya di situ akan ada daftar-daftar alat-alat bukti tersebut. Di dalam dakwaan juga sudah disinggung nanti daftar-daftar bukti tersebut, dan nanti jaksa penuntut umum tentunya akan membeberkan bukti. Dia kenapa akan membeberkan? Karena dia harus membuktikan dakwaannya agar tuntutannya bisa disetujui oleh hakim. Nah, oleh karena itu bagaimana membuktikannya? Maka dia harus menunjukkan bukti-bukti tersebut di persidangan, di hakim, dan kepada terdakwa dan para kuasa hukumnya. Nah, itulah Bang Freddy, artinya Anda menilai apapun nanti hasil dari sidang sengketa informasi di KIP itu tidak akan terlalu berpengaruh signifikan terhadap proses yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya saat ini? Iya, tidak akan berpengaruh secara signifikan, karena kan sudah disampaikan bahwa bukti-bukti tersebut sudah disita, sudah ada penetapan dari pengadilan, dan itulah yang akan terus dibawa ke dalam proses persidangan. Gitu loh. Jadi mungkin bagi
mungkin bagi tersangka atau terdakwa nantinya, kalaupun mereka mendapatkan dokumen itu, saya tidak tahu, itu mungkin bisa menjadi bahan mereka, bukti mereka. Saya tidak paham apa yang harus dibuktikan dari situ, tetapi tentunya bukti-bukti atau dokumen aslinya itu kan sudah ada di Polda Metro Jaya. Oke, Ya, baik. itu bagian dari pembuktian untuk mendakwa nanti, untuk menuntut para terdakwa tentunya. Oke, kita tanya Bang Petrus. Bang Petrus, dokumen aslinya sudah disebut saat ini ada di Polda Metro Jaya. Nah, Anda dan teman-teman apakah masih akan terus berjuang di sidang verifikasi informasi ini, meskipun sudah ada keterangan dari polisi bahwa ijazahnya yang asli sudah ada kok di Polda Metro Jaya? Tanggapan Anda, Bang Petrus? Ya, memang pernyataan Polda Metro Jaya dalam berbagai kesempatan, termasuk juga di dalam persidangan kemarin, mereka menyatakan bahwa dokumen-dokumen termasuk ijazah Jokowi itu ada dalam status barang sitaan. Sebagai barang sitaan, maka menurut undang-undang hanya ada dua arti. Apakah dokumen ijazah yang disita itu merupakan hasil kejahatan, atau dokumen ijazah yang disita itu alat untuk melakukan kejahatan. Ini belum clear. Yang kedua, yang diminta oleh pemohon ini kan selain ijazah asli itu diperlihatkan selama ini sangat sulit karena dokumen aslinya ada di tangan Pak Jokowi, maka yang diminta itu adalah salinan atau fotokopi yang dilegalisir supaya diperlihatkan. Itu pun tidak diberikan. Jadi perdebatan mengenai dokumen asli ini di tangan penyidik ada atau tidak masih menjadi tanda tanya, terlebih-lebih diperkuat lagi dengan pernyataan beberapa orang beberapa waktu yang lalu bahwa kepada mereka Jokowi menunjukkan ijazah aslinya dan mereka melihat. Itu berarti saat ini ijazah asli itu tidak berada di tangan penyidik. Apakah dalam status pinjam pakai atau memang tidak disita sama sekali, ini belum bisa dipastikan. Oke, baik Bang Sehingga Petrus, kita berharap dari persidangan ini nanti, ya paling tidak penyidik bisa memperlihatkan berita acara penyitaannya. Dan pengadilan negeri mana yang memberikan izin penyitaan. Memang kemarin sudah disebut bahwa ada izin dari pengadilan. Baik. Jadi dengan penyitaan ini juga menjadi tanda tanya, karena biasanya kalau polisi menyita barang bukti dalam suatu tindak pidana, itu substansinya apakah ijazah ini hasil kejahatan atau ijazah ini digunakan untuk melakukan kejahatan. Ini problemnya. Baik Bang Petrus, nah, ini harus diperjelas oleh di Polda. sini. Mohon maaf waktunya sudah habis. Nanti kita lanjutkan dalam diskusi selanjutnya ya. Kita nantikan perkembangan dari penyidikan di Polda Metro Jaya dan juga hasil sidang dari KIP nanti. Terima kasih Bang Petrus, Bang Freddy. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.